hangatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hatmi. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah, Bu Hatmi. Saya juga baik. Bu Hatmi, katanya kemarin ingin berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira apa ya yang mau Bu Hatmi bicarakan dengan saya? Iya benar, Bu Aida. Saya mempunyai permasalahan, Bu, di kelas. Nah, yang ingin saya bicarakan tentang beberapa murid di kelas yang suka itu jahil terhadap teman-teman, terus juga suka mengolok-olok. Selain di kelas saya juga ada di kelas-kelas lain yang suka mengolok-olok temannya dan juga mengolok-olok pekerjaan orang tuanya. Nah, itu permasalahannya, Bu Aida. Oh, iya begitu ya Bu Hatmi. Jadi menurut Bu Hatmi mempunyai permasalahan yang murid-muridnya itu misalnya suka jahil kepada teman, kemudian selain jahil mereka juga membuli, ditambah dengan mengolok-olok nama orang tua dan terus teman-teman yang kena bully itu akhirnya menjadi sebal dong. Lalu mereka itu mengadu ke Bu Hatmi. Mungkin seperti itu ya Bu Hatmi ya? Iya, betul, Bu Aida. Seperti itu. Nah, kalau dari permasalahan dan percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang Ibu Hatmi harapkan? Dari percakapan dan perbincangan kita ini, yang ingin saya sih ingin menemukan solusi, Bu Aida. Bagaimana merubah sikap dan perilaku murid-murid tersebut agar ini, Bu, berubah perilaku sehingga mereka mempunyai perilaku yang lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu. Supaya berperilaku lebih baik, tidak mengganggu teman, dan saling menolong. Mungkin seperti itu ya yang Ibu Hatmi inginkan. Iya, betul, Bu Aida. Coba sekarang ya, ada beberapa hal yang ingin tanyakan. Saya tanyakan kepada Bu Hatmi. Kira-kira indikator baik itu yang bagaimana supaya bisa merubah anak murid Bu Hatmi tadi? Kalau menurut Bu Hatmi sendiri bagaimana? Iya, Bu Aida, menurut saya indikator yang baik itu tidak mengganggu temannya, terus saling membantu, saling menolong, dan mempunyai rasa empati kepada temannya. Mungkin itu kira-kira indikatornya, Bu Aida. Oke. Mungkin ya dari tangkapan saya setelah Bu Hatmi memaparkan tadi, ada beberapa indikator yang di sana penyebab dari permasalahan murid-murid Bu Hatmi tersebut. Misalnya yang pertama, tidak mengganggu temannya, kemudian kedua saling membantu atau menolong, dan yang terakhir mempunyai empati kepada teman-temannya. Memang, indikator tersebut sangat diperlukan oleh murid-murid kita sekarang ini. Mungkin seperti itu ya Bu Hatmi. Iya, betul sekali, Bu Aida. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi apa ya yang bisa Ibu Hatmi lakukan untuk merubah perilaku murid-murid Bu Hatmi tadi agar sesuai dengan indikator yang Bu Hatmi sebutkan? Kira-kira ada tidak Bu Hatmi mempunyai? Eh, yang saya mungkin rencananya ya Bu ya, yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama tanpa ada unsur paksaan gitu. Mereka dengan sadar dan senang akan menjalankannya. Kemudian rencananya yang kedua mengadakan workshop dan seminar tentang dampak negatif bullying. Kemudian yang ketiga, membuat kampanye anti bully yang melibatkan siswa dalam pembuatannya itu sendiri, Bu Aida. Mungkin seperti itu Oh, rencananya. oke.
Bagus sekali, sangat luar biasa ide-ide dari Bu Hatmi tadi. Jadi di sini mungkin saya akan menyimpulkan bahwa, yang pertama tadi, langkah yang akan Ibu lakukan misalnya siswa itu diajak untuk bermusyawarah. Bermusyawarah di sini adalah mengenai membuat keyakinan kelas. Ya, Nah, betul sekali Bu Hatmi, untuk keyakinan kelas tersebut sangat penting kita lakukan di kelas kita masing-masing untuk apa? Agar memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di kelas ya. maupun di luar kelas. Itu tadi yang pertama yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, Bu Hatmi tadi menginginkan adanya workshop dan seminar tentang dampak negatif dari bullying. Ya. Dan kemudian dari itu ada pemutaran video. Jadi tadi kata Bu Hatmi akan memutarkan video tentang bullying terlebih dahulu. Kemudian dari tontonan video tersebut, mungkin mereka akan tahu dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang kurang baik yang telah mereka lakukan. Pada akhirnya, nanti dari tayangan video tersebut mungkin akan timbul dari kesadaran diri mereka masing-masing, kesadaran sosial dan rasa empati yang besar terhadap sesama. Ya. Kemudian juga akan membuat yang berikutnya tadi saya lihat Bu Hatmi mau membuat kampanye ya, Iya. kampanye anti bullying yang melibatkan siswa dalam pembuatannya. Jadi kampanye tadi seperti Bu Hatmi ingin mengajak siswa. Ya. Jadi di sini dengan mengajak siswa tersebut sehingga mereka semakin menimbulkan kesadaran diri bahwa sebenarnya bullying itu adalah perilaku yang tidak baik. Mungkin seperti itu ya, Bu Hatmi inginkan. Ya, betul sekali Bu Aida. Memang seperti itu yang saya inginkan. Nah, kira-kira dari rencana aksi tersebut bisa Bu Hatmi merancang-rancang targetnya tuh kira-kira berapa lama Bu Hatmi bisa melakukannya? Kalau rencana sih kira-kira 1 minggu cukup ya Bu ya. 1 minggu ya. Nah, sebagai bentuk komitmen, kira-kira eh, kapan Bu Hatmi mau memulainya? Kira-kira hari kapan gitu? Mau memulainya? Mungkin insya Allah besok saya langsung laksanakan Bu, supaya perbuatan tidak baik ini tidak berlarut-larut. Mungkin seperti Betul itu. sekali. Sangat luar biasa memang Bu Hatmi ini. Jadi besok mungkin Bu Hatmi bisa memulai untuk melakukan kegiatan tersebut dengan rancangan-rancangan yang telah Bu Hatmi buat tadi. Oke? Oke, betul sekali Bu Aida. Mungkin bisa saya simpulkan dari awal sampai akhir tadi bahwasanya Bu Hatmi ini akan mengambil 3 langkah. Yang pertama, siswa diajak musyawarah untuk membuat keyakinan kelas sehingga memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, dengan mengadakan workshop dan seminar tentang dampak negatif dari bullying dan pemutaran video tentang bullying tersebut. Sehingga mereka akan tahu banyak dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Akhirnya dari beberapa langkah tadi akan menimbulkan kesadaran diri, kesadaran sosial, empati. Kemudian juga akan membuat kampanye anti bullying melibatkan siswa dalam pembuatannya agar semakin menimbulkan kesadaran sebenarnya adalah bentuk bullying. Bullying itu adalah perilaku yang kurang baik. Iya. Kira-kira dari percakapan kita buat Mi mendapatkan apa ya dari diskusi kita ini? Iya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Aida, bahwa dari percakapan ini mungkin saya mendapatkan solusi ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi anak didik saya yang berperilaku tidak baik tersebut.
saya jadi tahu dan mengerti cara menangani siswa saya dan siswa lain yang berperilaku kurang baik. Nah, terima kasih Bu Aida, sangat bermanfaat sekali sharing dengan Bu Aida. Baik, Ibu. Nanti setelah Bu Hatmi melaksanakan rencana aksinya, nanti kita akan melakukan bincang-bincang kembali. Ya, Apakah dari rencana aksi yang sudah Ibu lakukan, mungkin ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku murid-murid tersebut menurut beberapa indikator dari indikator yang telah Ibu Hatmi sampaikan di atas tadi? iya Bu Aida. Oke, terima kasih Bu Hatmi untuk obrolan kali ini. Mungkin bisa kita sambung lagi di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aida, terima kasih Bu Aida. Sama-sama Bu Hatmi. Nah, nanti disambung kembali ya. Iya Bu Aida, sangat ini sharing dengan Bu Aida ini sangat membantu sekali Bu Aida. Yang mana di sekolahan kami itu eh, di dalam kelas maupun di luar kelas mungkin anak-anaknya masih banyak berperilaku kurang baik. Yang mana kita kalau kami sih sebagai guru di kelas itu masih kurang apa kalau waktu istirahat itu Bu Aida guru ini juga ikut istirahat. Mungkin berbeda atau sama dengan sekolah Bu Aida. Jadi kita tidak Uh, selamanya di kelas itu Bu menunggu murid. Jadi kita tidak tahu di kelas itu muridnya berperilaku baik apa tidak baik. Itu saya mendapatkan laporan dan kemudian saya teliti ternyata memang benar murid-murid tersebut di kelas saya dan juga di luar kelas berperilaku tidak baik. Betul sekali Bu Hatmi. Mungkin hampir semua sekolah pasti memiliki kasus anak-anak. Maklum saja, karena kita ini mendidik anak orang lain dan jumlahnya pun cukup banyak. Sehingga dari mereka itu mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kelakuan yang masing-masing. Akhirnya di sini kita sebagai guru, bagaimana cara menanggapinya? Bagaimana cara kita melakukan aksi untuk memperbaiki apabila murid-murid kita tadi misalnya ada melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu Bu Hatmi. Ya, betul sekali Bu Aida. Karena untuk membuat murid-murid itu menjadi perilaku yang lebih baik itu tidak hanya waktu 1 sampai 2 hari saja ya Bu ya untuk memperbaiki perilaku anak-anak tersebut. Kita juga perlu waktu. Anak-anak juga perlu bimbingan bagaimana berperilaku sifat terpuji. Sedangkan di rumah masih bimbingan orang tua masih kurang terhadap anak tersebut. Nah, seperti itu Bu Aida. Betul Jadi sekali Bu Hatmi. Itulah tugasnya guru. Kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik. Nah, untuk mengajar itu mudah Bu Hatmi, tetapi untuk mendidik menjadi karakter yang baik, yang berwawasan luas, berprofil pelajar Pancasila itu yang sangat mudah. Makanya dengan kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang dulunya kita masih kegelapan, insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan ini kita bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. betul sekali Bu Aida, sangat bermanfaat sekali ilmu yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Walaupun hanya beberapa bulan, kita sudah banyak mendapatkan pembelajaran dari guru penggerak. Nah, imbasnya kita dapat memperbaiki cara belajar mengajar kita dengan murid kita di kelas ya Bu ya. Kalau misal sebelumnya itu belum maksimal menjadi guru yang baik di kelas, nah sedikit demi sedikit dengan adanya guru penggerak ini dapat memperbaiki cara mengajar dan juga kita dapat memperbaiki diri kita menjadi guru yang mungkin nantinya bisa dirindukan oleh murid-murid kita gitu ya Bu ya. Insya Allah buat Mei itulah uh, berkahnya dari seorang guru. Jadi guru hebat itu dari yang pernah saya baca, guru hebat itu bukan guru yang ahli IT bukan.
guru teladan bukan juga. Tetapi guru hebat itu menurut pendapat sebagian orang atau yang dari saya baca itu bahwa guru hebat itu adalah guru yang selalu kedatangannya dirindukan oleh muridnya. Jadi Iya, kita sendiri merasa ya Bu Hatmi ya, bagaimana ketika kita meninggalkan kelas. Kita meninggalkan kelas baru 1 hari saja, murid-murid kita itu pasti akan merindukan kedatangan kita sendiri. Nah, dari sana kita bisa belajar bahwa bagi mereka kita itu sangat penting karena dari pagi sampai siang waktu mereka itu bersama kita. Apabila kita sebagai guru bisa bisa membawa anak peserta didik kita atau murid kita itu, mereka pasti akan senang menjalani pembelajaran yang telah kita berikan. Seperti itu Bu Hatmi. iya, sangat bermanfaat sekali Bu Aida sharing sama Bu Aida. Mohon Oke. maaf mengganggu waktunya Bu Aida. Ya, sama-sama Bu Hatmi. Nanti kapan-kapan kita bisa share kembali. Oke, Ya, kita saling berbagi. oke. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Hatmi. Eh, Negeri ini memanggilmu kawan. Alhamdulillah, saya baik Bu. Bu Hatmi bagaimana ya kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Bu Aida katanya kemarin ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Ada apa ya Bu? Iya nih Bu Hatmi, ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan dengan Bu Hatmi. Tapi Bu ya, walaupun sedikit, itu tetap akan terbawa dan mengganggu pikiran saya. Akhirnya saya curhat ya dengan Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu? Ibu ada punya waktu nggak? Tentu saja boleh Bu Aida. Silahkan Bu Aida. Iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Oh gitu ya Bu. Eh, Tentu saja dengan senang hati Bu, saya siap mendengarkan curhatan dari Bu Aida. Kalau boleh saya tahu permasalahan yang seperti apa yang Ibu Aida alami saat ini Bu Aida, sehingga Bu Aida begitu gelisah ingin curhat dengan saya. Oh iya Bu, saya ini di kelas mempunyai satu orang siswa. Satu orang siswa tersebut dia suka mengutil ketika jam mengutil atau mencuri di kantin sekolah saat jam istirahat. Padahal Bu, siswa tersebut termasuk siswa yang pintar loh. Kemudian selain pintar, dia itu juga ceria dan mempunyai bakat dalam karate. Sayang sekali Bu, apabila dia mempunyai kebiasaan buruk tersebut. Betul sekali Bu Aida. Oh begitu ya Bu. Kasihan sekali ya Bu Aida. Padahal anaknya itu sangat berprestasi ya Bu ya. Terus masalah apa ya yang dihadapi anak tersebut sehingga dia berperilaku seperti itu? Nah, Bingung itu saya. itu Bu permasalahannya. Minggu lalu saya juga sudah berusaha, saya panggil si anak tadi. Kemudian saya bicara berdua dari hati ke hati. Tetapi sepertinya saat kami bicara itu dia belum melakukan tanggung jawab dan masih saja melakukan kesalahan yang sama. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya itu Bu, yang sampai saat ini saya juga belum mengetahuinya. Oh itu ya Bu. Mungkin ada masalah di dalam keluarga ya Bu, atau
ada gimana gitu. Iya, seperti itu, Bu. Lalu apa tindakan nih yang ingin Bu Aida lakukan? Seperti apa Bu Aida? Selanjutnya tindakan dari Bu Aida. Tidak Bu, saya belum, makanya itulah yang sedang saya pikirkan sekarang. Oh, baik, berarti siswa ini mempunyai masalah yang belum Bu Aida ketahui penyebabnya. Jadi yang ingin Bu Aida, yang diinginkan Bu Aida dari siswa ini perubahan yang seperti apa yang diharapkan Bu Aida? Harapan saya kepada murid saya ini mungkin saya menginginkan dia mempunyai akhlak yang baik, ya seperti dulu lagi Bu. Dia termasuk anak yang ceria, yang pintar, dan saya juga ingin dia terus menggali kembali potensi yang ada pada dalam dirinya tersebut. Tetapi karena telah terjadi perubahan dalam dirinya, akhirnya saya bingung Bu. Jadi sebelum di kelas sekarang dia termasuk siswa yang bisa diatur ya Bu ya? Iya Bu, sebelumnya dia memang bisa diatur. Mungkin kejadian seperti ini baru-baru saja terjadi. Baik Bu, jadi kira-kira tindakan yang seperti apa nih yang akan Ibu ambil untuk mengatasi atau memperbaiki situasi seperti yang Ibu Aida hadapi ini? Mungkin tindakan yang akan saya ambil antara lain, pertama, saya akan coba bicara dulu dari hati ke hati. Bisa juga sambil saya bawa jalan-jalan ke taman. Selain itu, saya juga ingin membimbingnya Bu, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang buruk atau kurang baik. Apalagi perbuatan itu mungkin bisa dilihat oleh teman-temannya. Mungkin kemarin dia belum bisa jujur dengan saya, karena saat saya bicara berdua itu ada temannya Bu yang lewat, mungkin dia malu. Nah, seperti itu Bu. Baik Bu Aida, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Aida menurut saya. Nah, kira-kira jenis bimbingan seperti apa nih yang akan Bu Aida lakukan terhadap murid Bu Aida tersebut? Untuk bimbingan ini, yang pertama saya akan menegurnya Bu. Menegurnya di sini mengatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu dan tidak mengganggu teman-temannya. Jadi ketika kami bicara itu, kami bisa mempunyai waktu yang panjang, waktu yang luang dan enak untuk kami lakukan bersama. Oh, bagus itu Ibu Aida. Terus kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang akan Ibu terapkan nanti, Bu? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan tetap melaksanakannya itu secara kontinu atau terus-menerus dan konsisten, Bu, sampai saya bisa melihat ada perubahan yang bisa dilakukan oleh peserta didik saya tadi, sehingga dapat bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Oh iya Bu, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu nih dalam menjaga komitmen Ibu ini? Siapa saja Bu? Untuk menjaga komitmen ini, saya otomatis akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak sekolah, orang tua, maupun ibu-ibu kantin di sekolah. Karena kan yang dilakukannya itu pada jam istirahat, dan pada jam tersebut mungkin pas saat anak-anak banyak, pada kesempatan itulah dia melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian
kerjasama dengan ibu-ibu kantin tadi, saya meminta ibu-ibu kantin untuk mengawasi gerak-gerik anak, Bu. Ya, jadi saling berkolaborasi ya Bu antara guru dengan warga sekolah ya Bu ya, untuk memaksimalkan rencana aksi yang Ibu Aida akan lakukan. Begitu ya Bu Aida ya? Iya, benar sekali, Bu. Baik Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Seperti apa? Untuk tindak lanjut, saya akan menjalin komunikasi. Komunikasi di sini, komunikasi yang baik dengan orang tuanya, Bu. Dan akan menjaga komitmen ini bersama-sama untuk memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Oh, bagus sekali Bu, rencana Bu Aida. Berarti untuk kedepannya, agar murid tidak melakukan hal buruk kembali, Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua, wali murid, kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan. Ya kan Bu? Iya, Bu Hatmi, betul sekali. Itulah Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Semoga dari percakapan yang telah kita lakukan tadi bisa memberikan solusi. Memberikan solusi di sini sebagai saya guru yang mempunyai masalah, mempunyai jalan atau titik terang agar bisa mengubah murid saya tadi menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Hatmi. Amin. Saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Aida. Baik Bu Aida, dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Bu Aida? Setelah kita melakukan bincang-bincang ini, ada sedikit perasaan lega di hati saya karena kemarin-kemarin karena permasalahan tersebut hanya saya pendam sendiri, akhirnya saya kepikiran terus. Tetapi setelah kita melakukan diskusi ini, hati saya menjadi mulai tenang. Kenapa? Karena setelah saya berdiskusi, Bu Hatmi juga memberikan solusi, memberikan pendapat, kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar untuk peserta didik kita. Alhamdulillah kalau begitu Bu Aida. Saya rasa ini adalah perbincangan yang luar biasa dan saya harap Bu Aida bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Aida. Insya Allah Bu Hatmi, insya Allah saya akan terus berusaha, saya akan memberikan yang maksimal demi kebaikan peserta didik. Saya rasa sudah cukup untuk ini ya Bu ya. Iya Bu Hatmi, terima kasih atas waktu yang telah Bu Hatmi berikan untuk saya. Semoga banyak manfaatnya dan mungkin apabila nanti saya mempunyai permasalahan, bisa ya kita bincang-bincang kembali? Bisa, sangat bisa Bu Aida. Nanti di lain waktu kabarin aja Bu kalau mau bincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah, oke Bu Hatmi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya hari ini. Cukup sekian dulu ya Bu Hatmi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aida. Bergerak berbagi